biasa ngomong anjay 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 itu kayak pah minta uang anjay udah remah ya kayak cek gitunya anjay kamu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PTV, persembahan dari Prosperland Indonesia. Jadi guys, kali ini nih kita lagi ada di segmen terbaru dari Prosperland, yaitu Tanpa Basa-Basi. Oke, masih bersama aku Yuri. Jadi hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh seseorang cewek yang cantik banget, selebgram hits Jember Raya Merdeka. Juga dia itu seorang model yang gak cuma terkenal di Jember, mungkin bahkan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Anggita Priska. Halo Gi. Mungkin mau memperkenalkan diri dulu Gi. Siapa nih? Boleh, perkenalkan, namaku Anggita Priska Cahyani, biasa dipanggil Anggi, dan sedang berkuliah di Universitas Jember. Oke, jadi kita seangkatan dan temen SMA sebelumnya, ya, makanya kayak aduh tidak usah berkenalan dan canggung lagi ya Gi ya. Oke Gi, jadi di segmen kali ini nih Gi, aku mau ngajak Anggi berbincang yang penting tapi tidak terlalu penting juga gitu ya. Dengan temanya mungkin Anggi udah kayak update lah, sering update yang udah rame banget di sosmed saat ini tuh kayak soal kata anjay. Ntar aku dihukum nih ngomong anjay nih guys. Gimana nih Gi? Anggi pasti udah sering baca nih Gi, berita atau podcast atau video atau apapun yang berkaitan sama kata anjay. Menurut Anggi gimana nih Gi? Kalau udah lihat sih sering banget ya, apalagi muncul pernah trending juga di YouTube ya kan. Iya, sering banget. Menurut aku sih gimana ya, anjay ini kan berasal dari kata, maaf ya guys, anjay. Iya. Jadi tapi ini itu memperhalus kata anjing tadi tuh. Jadi ya bahasa anak tongkrongan lah ya. Iya, bahasa anak tongkrongan lah ya, anak gaul. Jadi menurut Mbak Anggi nih guys, jadi kata anjay ini emang berasal, mohon maaf, dari kata anjing sebenarnya. Dan sebenarnya kata-kata anjay ini udah lama, sepengetahuanku ini udah ada sejak tahun 2012-an mungkin ya. Udah selama itu, tapi baru aja booming nih guys. Karena malah di bulan ini, bulan ini baru trending. Gara-garanya tuh kayak ada salah satu public figure yang mempermasalahkan soal anjay, kata anjay itu tadi. Jadi baru sebenarnya kalau misalnya menurutku ya public figure, kalau nggak public figure ini mempermasalahkan soal kata anjay, nggak bakal se-booming sekarang. Dan mungkin orang-orang yang nggak tahu dan nggak biasa ngomong anjay gitu tuh kayak apa sih anjay ini apa sih? Jadi mereka sekarang tahu nih Gi. Gimana nih menurut Anggi? Kan harusnya kayak kalau nggak ada masalah ini, kata anjay juga nggak bakal dipermasalahkan, nggak bakal sebesar ini gitu loh. Gimana menurut Anggi? Ya mungkin salah satu tujuan public figure tadi untuk membahas soal kata anjay ini emang goalsnya biar orang-orang itu tahu apa sih sebenarnya arti dari kata anjay gitu. Arti dari kata anjay. Sedangkan gini Gi, kata anjay itu emang turunan dari kata mohon maaf ya guys. Ngomongnya halus, jadi kayak takut di tit, nanti takut gitu kan ya Gi ya. Turunan dari kata Tapi kalau menurutku pribadi ya Gi ya, masih banyak kata-kata di selain anjay yang lebih lebih kasar dari itu. Kenapa kok harus kata anjay yang dipermasalahkan? Sedangkan kalau kita mau ngitung nih guys, ayo kita bantu ngitung berapa kata yang sangat lebih kasar
kasar dari lebih dari kata anjay gitu. Kenapa why? Menurut Anggi kenapa harus memilih kata anjay gitu? Mungkin untuk saat ini banyak orang yang sering bilang kata-kata anjay gitu, dan mungkin dia mencari tahu kata-kata ini itu dijadikan sebuah konten yang tujuannya sebenarnya untuk memberikan edukasi agar anak-anak generasi muda ini tidak menggunakan kata-kata itu. Dan kenapa kata anjay mungkin lagi viral kali ya, jadi lebih diviralkan lagi tentang kata-kata itu. Jadi menurut Mbak Anggi ini kenapa sih kok dipilih kata anjay? Karena selama ini kita sebagai orang yang mungkin biasa ngomong anjay itu kayak apa sih kata anjay ini sebenarnya tuh asalnya tuh dari mana gitu loh. Jadi mungkin niat public figure itu untuk kayak ini yang ya kayak apa namanya, memberikan edukasi kepada masyarakat yang biasa ngomong anjay, ini loh asal dari kata anjay itu sebenarnya gitu mungkin yang ya. Tapi ini nih aku tuh kayak masih ada kata yang ganjel. Kenapa kata anjay menurut Anggi pribadi nih ya, bukan menurut public figure yang mutarain kata anjay itu, ada nggak sih kata lain yang mungkin lebih kasar menurut Anggi ya daripada kata anjay? Banyak banget sih sebenarnya, tinggal milih aja ya kayaknya. Oh, tinggal milih. Ya. Apalagi kita tinggal di sini di Jember ya, guys. Itu banyak banget kata-kata yang lebih kasar daripada kata anjay itu tadi. Oke, Nggi. Jadi yang selanjutnya aku akan mengajak kalian membuka isi hati Anda. Nah, ini harus jujur nih, Nggi, menyangkut isi hati. Jadi menurut Anggi, dari lubuk hati Anggi yang paling dalam, Anggi setuju nggak sama pendapat salah satu public figure yang pertama kali memperkarakan kata anjay? Anggi tahu kan, nggak usah disebut nama lagi kan ya. Tahu gimana menurut Anggi? Setuju nggak? Kalau menurut aku pribadi ini ya, setuju, karena tujuan public figure ini emang baik gitu loh, untuk mengedukasi agar generasi muda itu tidak berkata anjay itu tadi, karena kan artinya emang dari kata anjay. Kita tahu kata anjay itu turunan dari kata itu ya. Oke, Gi, yang selanjutnya Apa nih? Karena dari tadi kita udah berbicara soal diperkarakan. Menurut Anggi wajar nggak sih memperkarakan kata anjay tersebut? Wajar nggak? Kita bilang wajar nggaknya ya, soalnya selama ini kita juga udah biasa mungkin ya dengar kata-kata kayak bang tit, mohon maaf ini guys, atau dan lain sebagainya ya. Wajar nggak sih cuman kata anjay itu lo diperkarakan gitu loh? Kenapa harus dibesar-besarkan gitu loh masalah kata anjay aja gitu? Kalau untuk wajarnya sih wajar, karena mungkin nih ya mungkin nih ada anak kecil yang punya kakak, terus dia ngobrol tuh sama temen-temennya dan didengar sama adiknya, terus akhirnya adiknya ini juga ikut-ikutan niru ya, meniru adik. Kan sebenarnya untuk generasi muda lainnya kan sangat berpengaruh ya sebenarnya ya. Jadi ya wajar ya menurut Anggi ya. Jadi menurut Anggi ini guys, public figure ini memperkarakan kata anjay itu wajar karena takutnya nanti di saat kita berbicara atau kita lagi ngobrol ternyata di sana lagi ada anak kecil, dan mungkin suatu saat anak kecil tuh, karena anak kecil ini banyak belajar dari lingkungan ya. Karena lingkungannya mungkin dia sering mendengar kata anjay. Jadi dia nanti ngomong sama mamanya, "Hei, Mai, anjay." Ya, gitu aja kan kayak gitu. "Pak, minta uang anjay." Ya, cuman dia nggak tahu artinya apa gitu kan ya. Menurut Anggi seperti itu, guys. Nah, maka dari itu si public figure ini memberikan edukasi tentang kata anjay tadi. Tapi gini ya. Jadi kalau menurutku gini, Gi. Oke, anak kecil tuh bisa belajar dari lingkungannya. Mungkin lingkungannya sering bilang anjay. Tapi kan kenapa baru sekarang gitu loh diperkarakan? Sedangkan setahu saya sebelum masalah ini muncul ke permukaan si public figure ini juga pernah gitu loh ngomong anjay. Si public figure ini pernah ngomong anjay, kenapa dia nggak dari dulu aja?
kan kayak kita mungkin di tahun awal kata anjay keluar mungkin kita masih bayi, masih kecil gitu loh. Bisa aja pada saat itu jika masalah ini sudah diperkarakan, kita kan sampai sekarang gak bakal ngomong kata anjay lagi gitu loh. Kenapa baru sekarang? Menurut Anggi itu kenapa sih? Kalau menurut aku pribadi sih mungkin karena itu tadi mungkin katanya lagi viral mungkin di stasiun Baru TV. disadari mungkin baru ya. disadari Baru sama si public figure ini. Ternyata itu tuh berdampak buruk untuk generasi selanjutnya. Jadinya dia membuat konten tentang kata-kata itu gitu. Oke Nggi, jadi menurutku mungkin apakah kita adalah salah satu generasi yang tidak terselamatkan dari kata anjay? Karena gini Nggi, kan baru sekarang nih tahun 2020 diperkarakan, padahal kata anjay udah ada sejak berapa tahun lalu ya, kita sampai lupa tahun berapa kata anjay itu pertama kali diucapkan dan muncul, sedangkan ini baru diperkarakan dan kita sudah terbiasa kayak Nggi anjay gitu Nggi, ya udah biasa gitu loh. Ini kita baru tahu, jadi kayak kalau sekarang kalau mau ngomong anjay Nggi, jadi kayak kita sakit hati anjay Nggi, jadi kan harus sopan gitu ya Nggi ya. Kita termasuk generasi yang tidak terselamatkan guys, karena si abang ini baru saja memperkarakannya, jadi kita baru tahu, sadar ya kalau kata-kata itu sebenarnya turunan dari kata yang negatif gitu. Oke Nggi, pertanyaan selanjutnya ini adalah kan Nggi ini seorang selebgram ya, termasuk seorang selebgram dengan followers yang banyak, dan mungkin followers Anggi ini ngefollow Anggi karena ya mungkin terinspirasi oleh Anggi, atau dia suka style Anggi, atau suka ngikutin kegiatan Anggi gini. Perlu nggak Anggi mengedukasi sebagai seorang selebgram, mengedukasi followers Anggi atau memperkarakan kata anjay ini, atau tujuan Anggi mungkin ya jika ingin memperkarakan atau mengedukasi followers Anggi itu tujuannya cuma pengen lebih famous aja? Kalau aku pribadi sih sebenarnya untuk membuat konten itu pastinya gimana ya? Ada tujuannya ya? Iya, pastinya ada tujuannya untuk mendapatkan endorsement banyak dan lain sebagainya. Salah satunya itu ya? Ya. Maksudnya untuk mendapat endorsement atau lainnya itu kan adalah gimana ya? Bonus lah. Bonus bisa dibilang itu bonus. Tapi untuk membuat sebuah konten itu kan pasti ada tujuannya, ada motifnya, dan pastinya sudah diatur lah gimana-gimananya, dan itu emang tujuannya untuk memberikan edukasi itu tadi. Jadi ya boleh lah kalau misalkan mempunyai followers banyak untuk memberikan edukasi kepada orang-orang. Kalau selagi itu edukasinya baik ya wajar aja, boleh-boleh aja. Jadi menurut Anggi ini guys, karena kita lagi membahas anjay, jadi menurut Anggi mengedukasi kata anjay dan memperkarakan kata anjay itu wajar-wajar aja, boleh-boleh aja, karena Anggi mungkin ya, Anggi dengan followers yang banyak bisa mengedukasi followersnya buat tidak berkata anjay lagi mungkin ya, atau sharing ilmu tentang asal-usul kata anjay, atau seenggaknya mengurangi kata-kata anjay. Oke, jadi Anggi ya oke, fine-fine aja, berarti tidak ada unsur pengen lebih famous atau lebih hits gitu, nggak ada ya dia? Karena itu adalah sebuah bonus. Sebuah bonus. Ya. Alhamdulillah kita mendapatkan narasumber yang begitu hatinya mulia, jadi tidak pameran ya dia, nggak viewers tuh udah segini gitu, enggak ya. Oh alhamdulillah Nggi nggak kayak gitu. Oke, yang selanjutnya Nggi, kita sebagai orang Jawa, apalagi kita mantan SMA, aduh SMA kita ya Nggi ya, sebagai orang Jawa, apalagi Jawa Timur dan khususnya daerah Jember yang kita ini sukunya kayak bercampur gitu ya Nggi ya, campuran Jawa sama Madura. Jadi bahasanya itu kayak remah ya, kayak cek gitunya, cek Jembernya gitu loh guys, bahasanya kayak gitu ya Nggi ya. Enggak, kalau aku sih kayak udah biasa ya mendengar, mungkin mohon maaf ya guys ya, dengan kata dan lain sebagainya, mungkin ada yang lebih kasar dari itu yang Jawa apalagi di Jember ya. Anggi udah biasa dengar kata itu nggak? Atau
sering mengucapkan itu malah. Gimana? Kalau udah biasa denger ya biasa banget ya, apalagi ya sekumpulan lah circle-nya atau teman-teman kita waktu sekolah dulu sering banget ngomong kata-kata itu, jadi ya udah kayak bahasa sehari-hari ya. Udah kayak panggilan kebangsaan ya dia. Udah enak kalau ada embel-embelnya gitu ya. Iya bener banget. Dan untuk ngomong sering sih ya nggak terlalu sering juga, tapi ya pernah lah. Pernah pastinya ngomong kayak gitu. Munafik kalau nggak pernah ngomong kata. Aduh itu kayak emang sebagai orang Jember harus pernah bilang kayak gitu guys ya. Itu adalah habit. Iya gitu kayak emang udah culture ya, udah kebudayaan ya. Kalau Jakarta lo gue, kalau kita hey ya gitu ya. Oke. Kalau di daerah Jawa menurut sebagian orang kata-kata itu adalah kata-kata kasar ya Gi ya. Kalau dibuat presentasi nih Gi, lebih kasar kata anjay menurut Anggi atau lebih kasar kata-kata tersebut? Kalau buat aku pribadi sih, kalau didengar nih ya, lebih kasaran kata-kata yang tadi sih daripada kata-kata anjay. Ya mungkin seorang public figure ini tidak apa ya? Ya mungkin dia orang Jawa tapi tidak terbiasa dengan kata-kata itu, makanya dia tidak mengedukasi kata-kata itu ya. Nggak biasa dengar kata-kata itu, jadinya ya udah mungkin dia pengennya bahasnya tentang itu. Untuk ini Gi, kalau di circle pertemanannya Anggi nih lebih sering mengucapkan kata anjay atau kata-kata kayak cok su, kayak gitu kan? Udah biasa. Kata-kata yang terakhir deh. Oh kata-kata yang terakhir, emang nggak enak Gi, ya guys. Kalau nggak su, kayaknya nggak enak kayak itu kayak udah ya apa ya? Udah brosisnya kita ya kayak. Kalau Jakarta halo bro, kalau kita kan kayak halo bro, gitu kan gitu ya. Kayak brosis. Kamu juga ada Jember ya, kan? Iya. Kalau kita udah kayak gitu, makanya kayak kenapa sih kok? Aku tuh makanya kayak sampai sekarang terherman-herman sampai gitu kayak kenapa harus kata anjay gitu loh, kayak aduh kita udah biasa ngomong anjay, kayak malah kadang nggak cuma sebatas kata anjay ya, anjir. Nah kan yang lebih gimana ya, lebih menyakitkan gitu loh. Sebenarnya juga menurutku Gi, kalau dari kata anjay itu ya bener sih dari katanya, emang turunan dari kata anjay. Cuman sebenarnya itu tergantung penekanan suara nggak sih Gi? Iya. Kalau menurut public figure yang memperkarakan ini kan bisa menyakiti hati orang karena itu multitafsir. Satu bisa buat menyakiti hati seseorang atau satu buat bercandaan. Apa menurut Anggi gini Gi? Aku mau nanya ini nih. Ini barusan muncul nih Gi, gini. Jadi apa kita harus bertanya kepada seseorang yang berkata anjay dulu? Niatnya dia apa? Misalnya gini Gi. Anjay, gini. Berarti aku harus tanya dulu nih. Kamu menyakiti hatiku atau kamu mau bercanda? Oh no. Buat kita tahu tujuan dia ngomong kayak gitu tuh apa? Masa kita harus nanya dulu tinggi, karena kita kan nggak ngerti kayak orang ngomong anjay itu nadanya kayak apa, apalagi cuma di WhatsApp kan nggak ada suaranya, cuma kita baca anjay. Masa cuma kita ngomong anjay terus perkarakan kan nggak mungkin Gi. Jadi kita harus nanya dulu, kamu ngomong anjay itu mau menyakiti hatiku atau cuma mau bercanda gitu? Menurut Ami itu gimana Gi? Kalau aku pribadi sih pastinya mungkin menurutnya public figure ini ketika dia atau teman-temannya tuh ngomong langsung kayaknya kan bisa tuh penekanan antara marah sama bercanda ya, bercanda, beda. itu kan pastinya beda, ekspresi juga kan. Mungkin menurut public figure ini ketika seseorang ngomong anjay itu tadi dengan penekanan yang kasar dan orang tersebut menyakiti hati orang lain ya, menyakiti hati orang lain tersebut kan bisa ya masuklah ke ya, berarti masuklah perkaranya itu masuk ya. Berarti dia tidak gini menurut aku yang dia, jadi dia tidak memikirkan dari segi WhatsApp, dari segi PN gitu kan, gak gitu. Masa oh anjay baru kan kalau gitu aku marah yang dia, oh iya nah ini marah nih jelas menyakiti hatiku ini gitu ya. Kalau cuman WA anjay karena aku bertanya-tanya, aku mau memperkarakan ini, anak ini mau nyakitin hatiku atau cuman mau bercanda ya, kan harus berpikir dulu ya Gi ya. Oke Gi, yang selanjutnya si public figure ini
memperkarakan kata anjay itu karena multitafsir. Anggi setuju nggak sama alasan public figure ini untuk memperkarakan kata anjay gara-gara multitafsir gitu? Kalau untuk multitafsirnya itu ya setuju, karena kan kata anjay ini tuh kata anjay ini kan bisa positif, Bisa negatif. yang menghujat atau marah atau cuma ya udah Bercanda bahasa gitu ya. tongkrongan aja. Jadi ya sebenarnya tergantung situasi sama kondisi juga sih. Kalau misalkan sesama anak tongkrongan mungkin kayak nggak masalah, kayak slow aja gitu kan. Tapi mungkin ketika orang lain nggak kenal sama Orang ini ya. orang ini terus tiba-tiba ngomong anjay, itu kan kayak berlari Ini marah sama aku atau enggak gitu. Oh ya. Jadi ya bisa ini sih, bisa multitafsir Busim. juga. Bisa Berarti positif Anggi sama setuju bisa ya? setuju. Anggi setuju. Oke Anggi, jadi kita apa ya, niatnya diperkarakan kata anjay ini gara-gara multitafsir karena ya mungkin kita lagi ada di circle orang-orang yang belum kita kenal dan tiba-tiba kita ngomong anjay dan orang-orang ini marah atau enggak kan gitu. Oh ya, jadi kayak orang ini marah apa enggak ya, orang ini apa cuman bercanda ya, enggak ya jadi Bener banget. tapi kayak gini loh, kayak bingung aja gitu loh, kayak anjay itu kayak cuman kata anjay gitu loh, kayak ya mungkin lebih harus penekanannya ya dia lebih apa ya, lebih jelas di penekanan suaranya, Penekanan sama ekspresinya sih mungkin. Kalau misalkan orang marah kan langsung kayak anjay lu gitu. Selanjutnya nih Gi, pernah nggak sih Anggi mengalami sakit hati gara-gara kata anjay? Kalau aku sih sampai sejauh ini ya belum pernah. Tersakiti gara-gara kata anjay ya. Kalau aku sekarang nih Gi, mencoba guys, kita akan mencoba ngomong anjay dengan niat, aku mau nyakitin hatimu Gi. Kayak gimana? Anjay kamu Gi. Ngerti nggak, Gi? Kalau misalkan aku kenal apa enggak nih? Oh, jadi berarti kita Tapi bingung juga ya sebenarnya. Aku enggak Nggak biasa aja. Saya gini guys, yang menurut kalian sebagai aku, sebagai diriku, setuju nggak sama diriku yang kata anjay ini multitafsir? Dia diperkarakan gara-gara dia turunan dari kata mohon maaf. Sedangkan kita harus tahu kata anjay itu menyakitinya itu dari penekanan suara, ya kan? Iya. Sedangkan kayak aku barusan contohnya ngomong ke Anggi, anjing dengan nada marah. Tapi karena kita udah kenal, udah biasa, Iya. ya udah biasa aja. Lalu kenapa kata anjing itu diperkarakan, Gi? Kenapa? Lebih ke kenapa ya? Aku sih kayak ya ampun bertanya-tanya gitu loh sampai sekarang, kenapa gitu loh Gi? Mungkin tujuannya ya, gara-gara tujuannya itu ya, mungkin Iya, karena gara-gara kan pengen mengedukasi. setahu aku goalsnya dia untuk membuat konten seperti itu kan untuk itu tadi, memberikan Pengen edukasi dan ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat ini kalau anjay itu artinya ini loh gitu loh. Oke Gi, gini, ini ada topik baru nih Gi, barusan terlintas di pikiranku. Apa-apa Dia kan bikin konten di YouTube nih. kayak Mungkin kalau dibilang setuju, oke lah, gue setuju sama kata anjay ini. Diperkarakan dia pengen mengedukasi generasi muda supaya ini loh artinya kayak gini, jangan ngomong kayak gini karena itu negatif. Kamu bisa nyakitin hatinya orang kalau kamu tidak bisa menempatkan kata anjay di tempat yang benar gitu loh. Cuman kan nggak semua orang, apalagi anak-anak kecil ya, nggak mungkin anak kecil lihat YouTube udah YouTube-nya itu, gitu kan nggak mungkin kan Gi? Apa nggak ada cara lain nih buat mengedukasi para generasi selain cara tersebut? Kan dia berawal dari YouTube gitu loh. oh, selain cara membuat konten itu tadi. Menurut Anggi, apa ada cara lain nggak buat selain memperkarakan kata anjay? Mungkin apa ada pilihan lain? Apa entah mengedukasi ke desa-desa, jadi anjay itu gini-gini, atau ya udah langsung diperkarakan aja kata anjay itu gitu. Kayaknya sih langsung gimana ya? Sebenarnya membuat konten itu juga nggak cuma buat anak kecil aja, tapi kan untuk bisa juga orang tua kan ngelihat konten itu tuh, jadinya dia tuh bisa gimana ya? Orang tua tuh ngerti, oh ternyata ini nih artinya ini. Jadi kalau misalkan anaknya lagi ngomong anjay itu tadi, Bisa orang tuanya dibaca pasti gitu. bilangnya jangan ngomong gitu. Kayak waktu kita masih kecil,
jangan ngomong ini ya, ini tuh kalian jorok kayak Oh gitu. iya iya. Jadi menurut Anggi nih guys, karena aku tadi pertanyaanku, kenapa sih harus memperkarakan? Kenapa harus memviralkan? Sedangkan anak-anak kecil, kalian yang mempunyai adik-adik gak mungkin kan di rumah nontonnya YouTube-nya Deddy Kobuzer. Gak mungkin pasti nontonnya kalau nggak Ultraman. Oh ya, no. ya. Makanya kenapa sih kok pakai cara itu? Kenapa kok nggak, kalau emang dia peduli pengen mengedukasi, ya udah datang ke satu-satu desa. Dek, kata Andi itu ya berasal dari kita. Jadi anak kecil kan lebih tahu gitu loh guys. Dan menurut Anggi ini mungkin orang tua dari mereka ada yang melihat dan bisa mengedukasi anaknya. Jadi edukasinya melewati orang tua, begitu ya? Tidak hanya untuk tidak hanya diperuntukkan untuk anak kecil itu aja, tapi orang tuanya itu juga bisa memberikan Edukasi kepada orang. Oke, selain itu berarti suatu saat kemungkinan besar kita kehilangan kata-kata mutiara kita nih, Gi. Kata-kata kebangsaan kita di Jawa seperti ya, panggilan kesayangan gitu udah kemungkinan besar bakal diperkarakan ini. Menurutku sih, kalau menurut Anggi gimana? Kata-kata mutiara ya seperti panggilan kesayangan lah, seperti biasanya itu. Bisa jadi sih kalau misalkan mungkin ada public figure lain atau tetap public figure itu memperkarakan kata-kata lain selain kata anjay itu tadi guys. Kemungkinan besar Kemungkinan bisa ya. Bisa jadi sih. Ya aku sedih banget. Kemungkinan kalau misalkan viral lagi, why not? Jadi kayak Anggi sedih nggak bakalan kehilangan tidak biasa nih Gi. Jadinya nanti kamu lagi ngapain? Jadi kayak lebih kalem ya Wak. Jadi kayak loh aku kayak gimana gitu kak. Oke ya Gi, ini baru ingat kalau kita di Jawa Timur kebiasaan Yesu seperti biasa kayak gitu. Kalau di Jakarta kan bang seperti kayak gitu kan. Aku tuh kayak kepikiranku, aku kayak bisa menerawang masa depan kata-kata kayak gitu udah gak ada. Dan misalnya nih nanti karena perkara ini kemungkinan besar kan nanti kedepannya bakalan ada kata-kata lain yang diperkarakan, jadinya nggak ada kata-kata kayak gitu lagi. Sekaku apa dunia di Jakarta, di Jember juga gitu loh Anggi bisa membayangkan nggak gimana sepinya hidup kita tanpa kata-kata tersebut. Yang aku bayangkan sih mungkin bakalan kayak bahasa baku banget Iya. ya. Aku suka lo sama kamu gitu ya. Aduh. Oke. Biasa Yesu ayo metu. Enggak ini. Ayo keluar. Kayak astagfirullahaladzim. Jijik enggak sih kayak kita kebiasaan. Apalagi anak cowoknya ya. Cowok ini biasa ini. Herek jangan gitu. Aduh jijik banget ya kan. Apalagi di Jakarta. Lu tuh banget sih jadi orang kayak kamu tuh jangan gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Itu kayak gimana? Bayangan Anggi buat masa depan kita gimana nih? Tanpa kata-kata tersebut, seandainya kata-kata tersebut benar-benar nanti masuk daftar perkara selanjutnya. Iya, perkara selanjutnya. Ya itu tadi yang aku bayangin ya pasti kita mungkin bahasanya ya baku ya. Baku banget ya, Kak. Kaku banget ya. Iya, kaku banget Aku, ya. kamu, saya gitu ya, Gi ya. Anda Gitu ya. Ya ampun, kayak nggak bisa dibayangkan ya sebenarnya. kayak bukan temen mungkin kita yang Gi ya, kayak ngomong sama atasan jadinya. Oke Gi, karena kita udah berbincang cukup lama dan Ya. mungkin karena Anggi seorang selebgram mungkin aku takut membantu Anggi nih ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Gi. Sebagai seorang selebgram dan seorang influencer ya, termasuk seorang influencer dengan followers yang banyak, Anggi pengen menyampaikan apa nih ke masyarakat soal perkara kata anjay? Mungkin Anggi karena termasuk menyetujui kata anjay itu diperkarakan karena ingin mengedukasi generasi muda. Anggi ingin menyampaikan apa sih? Silakan disampaikan. Kalau buat aku sendiri, untuk kalian yang lihat podcast ini, ambil sisi positif dari sebuah konten public figure itu tadi. Kan tujuannya itu tadi untuk memberikan edukasi agar generasi muda lainnya itu tidak mengikuti atau tidak berbicara tentang kata-kata itu gitu. Jadi ambil sisi positifnya dari sebuah konten yang telah dibuat si public figure ini. Ambil sisi positifnya. Oke, jadi menambahkan mungkin lebih ke ini ya. Kita tuh mungkin kita kesel selama ini karena ya udah kita kebiasaan ngomong kata tersebut tanpa kita tahu arti kata tersebut itu apa sebenarnya. Dan mungkin kita ngomong tersebut
tersebut tanpa disadari bisa menyakiti hati orang lain. Jadi diambil positifnya dari konten ini guys. Selain itu kan kita juga nggak tahu nih, misalkan aku ngomong aja itu tapi temenku baper misalkan, kan kita kan nggak tahu hati seseorang. Waduh Ya, soalnya zaman sekarang tuh baper, ada orang baper tuh di mana-mana ya guys ya. Kita nggak bisa nanyain per orang temen kita, kamu baper ke orang ngomong aja, kan nggak mungkin ya. Makanya lebih baik kita menjaga daripada kita menyakiti hati orang lain, karena disakiti tuh memang nggak enak ya Gi ya. Oke Gi, terima kasih waktunya, udah setengah jam lebih nih Anggi menikmati aku. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk datang ke segmen ini. Ini aku bangga banget loh guys, berbincang-bincang bersama selebgram hits Jember. Meskipun kita temen satu angkatan pas SMA, tapi kayak udah Anggi udah sekarang banyak kerjaan, banyak job, jadi jarang ketemu banget. Aku bersyukur bisa ditemukan di sini dan membahas suatu hal yang saat ini sedang viral mungkin ya. Jadi kita lebih berbincang lebih lanjut. Kalian jangan lupa tonton sampai akhir ya, dengan bintang tamu dan narasumber secantik ini. Terima kasih Anggi sudah meluangkan waktu. Buat kalian jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Ditunggu di segmen yang selanjutnya. Dadah.